Tapi semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Semoga kita kelak gitu ya, mendapatkan syafaat gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya ini salah satu cara gitu kan, dimana ya kita sebagai hamba menuntut ilmu tanpa lelah tentunya kayak gitu. Terus kan di sini emang fokus kita kan kepada Al-Quran ya. Dimana setelah ada laporan tiap minggu, gitu, lumayan meningkat gak baca Quran kalian? Mana Nadia? Nadifa. Iya Nadifa. Masih 3 kali seminggu. Kansa? Iya, teh apa? Ya, alhamdulillah. Tiap hari. Sifani. Sekarang udah jadi tiap hari. Kadang selera. Masih Soalnya kadang. berangkatnya suka, misalnya dia subuh. Berangkatnya subuh terus, jadi kadang suka lupa. Tapi kalau maghrib gak bisa. Sebelum tidur kan. Naura masih sama. Jadi nggak ningkat kan Nurwan? Syifa. Iya. Jadi kadang belum. Ya masih sama terus. Ya kita kan udah ada program ya, semoga sih itu. Tapi hari ini belum ya, belum di share. Yang pokoknya kita coba untuk terus meningkatkan gitu. Jadi kan ya aku ada kajian juga sih sebenarnya. Jadi kan intinya kita tuh kenapa sih harus dekat dengan Al-Quran gitu? Kenapa sih Quran itu emang benar-benar harus kita pegang? Kan kadang kita tuh ya udah kita tuh kadang ya cuma karena keseharian kita ketemunya sama itu, jadi ya udah jadi kayak merasa itu adalah hal yang biasa. Jadi kenapa sih kita tuh punya rasa itu tuh hal yang biasa? Karena emang mungkin kita belum menemukan kenapa sih kita tuh harus berpegang teguh dengan Al-Quran, kenapa sih kita tuh harus membersamai terus dengan Al-Quran gitu. Karena kan pada dasarnya Quran itu apa bagi umat muslim? Pedoman, terus apa? Banyak bukan? Petunjuk, cahaya bagi hati kita, penyembuh, pokoknya banyak kan. Tapi intinya adalah itu tuh kitab suci Al-Quran, kita tuh petunjuk ya, intinya adalah hudan, petunjuk. Gimana misalnya kayak ini kitab umat muslim, berarti kan gimana sih caranya jadi muslim yang bagus? Itu petunjuknya ada di Al-Quran. Tapi kan kalau misalnya sekarang kita nggak memahami Al-Quran, kita nggak mempelajari Al-Quran, kita nggak deket nih sama Al-Quran, terus gimana mau jadi muslim sejati gitu? Ya kan secara logika aja udah masuk di sana gitu. Karena kan bahkan waktu itu Silvi pernah kan ikut karantina gitu. Terus di situ tuh Silvi ditanya sebenarnya satu-satu. Ada yang udah pernah belum khatam Al-Quran tapi terjemahnya? Udah ada? Padahal paham gak kalau kita baca Arabnya? Belum tentu. Sedangkan kita teh mau gitu, maksudnya ini tuh petunjuk. Tapi ya kalau aku baca tapi udah tahu artinya apa. Nah, jadi waktu itu kayak ya juga ya, aku belum pernah baca artinya, padahal kita kan mau melakukan nih jadi muslim kayak. Sedangkan petunjuknya ada di Al-Quran, sedangkan terjemahnya belum kita baca. Maka kalau kita karena Indonesia ya, kalau kita orang Indonesia, ya sebenarnya kita tahu gitu isinya tuh apa sebenarnya di Quran kan gitu ya. Padahal kan kalau kita misalnya beli barang yang baru, atau barang itu yang kita benar-benar kenal baru, kita nggak tahu cara pakainya gimana. Tapi di situ pasti ada petunjuknya nggak? Kertas petunjuk itu pasti ada. Kita buat pakai itu, kita pasti baca si petunjuk itu biar kita menggunakannya dengan baik, nggak yang asal. Nah, gitu juga dengan di kehidupan kita gitu. Sebagai kita umat muslim, ya otomatis kita harus membaca. Seenggaknya tuh waktu itu emang terjemahnya itu harusnya mah udah pernah gitu. Jadi kita tahu di situ teh artinya Quran tuh isinya apa aja
gitu. Selain kita baca Al-Quran ya baca gitu. Benar kayak waktu ini benar ya. Iya ya. Kapan ya aku bisa baca Quran? Membaca ya sekali dulu lah gitu. Terjemahnya khatam gitu. Biar kita tahu Quran itu ada apa gitu. Karena kadang kayak waktu itu Silvi pernah, jadi pas waktu itu emang nggak tahu Ramadan tahun berapa, akhirnya Silvi memutuskan di Ramadan itu Silvi harus khatam terjemahnya waktu itu tuh. Terus waktu itu kayak kondisinya tuh oh kayaknya pas aku lagi zaman skripsi gitu ya, masih kayak gitu. Terus kayak akhirnya Silvi memutuskan di Ramadan itu Silvi baca. Kadang ketika kondisi Silvi lagi apa gitu, terus pas yang lagi ayatnya pas gitu. Kayak misalnya tuh kayak kadang kita tuh ngeluh nggak sih kalau lagi banyak kerjaan, kenapa sih harus salim? Pernah nggak ngeluh kayak gitu? Waktu itu juga kayak Silvi, apaan sih aku teh skripsinya belum beres, disuruh ngajar di panti waktu itu ya, aku ingat banget, disuruh ngajar, terus kayak disuruh dateng, disuruh ini, mana orang kayak nggak paham gitu kan dalam hati gitu. Tiba-tiba pas itu tuh Silvi baca ayat, di mana ayatnya teh ngomong gini, kenapa ketika engkau diperintahkan untuk berjalan di jalan Allah, engkau selalu merasa berat? Tapi kalau hal yang dunia tuh dikejar habis-habisan. Terus kayak, oh iya ya, udahlah nanti juga Allah nolong deh gitu, segitu jadinya teh. Kayak gitu, jadi ya emang ya kadang apa ya banyak gitu. Kalau misalnya kadang ketika kondisi kita seperti apa, pas baca terjemahnya tuh ya pas gitu loh di hati gitu. Kalian juga pernah nggak merasain kayak gitu? Pernah ya? Kan siapa? Ingat gak? Enggak, tapi seringnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ini kadang kayak pas lagi ngeluh apa gitu, waktu kayak ya Allah kenapa sih aku skripsi tidak beres-beres waktu itu ya, kayak oh udah putus asa gitu karena nggak beres semester. Tiba-tiba baca ayat yang jangan kamu berputus asa, karena kalau berputus asa itu termasuk apa ya, orang fasik apa gitu, aku lupa ya, disitu pokoknya termasuk ya orangnya negatif gitu. Terus kayak ya Allah astagfirullah istighfar gitu kan, jadi astagfirullah aku tuh nggak boleh berputus asa kayak gitu. Jadi begitu kadang kita galau, tapi ya udah mikirnya tuh kayak ya udah apa ya nyari solusi yang kadang nggak ketemu gitu sebenarnya. Jadi coba kalau misalnya kayak di Quran tuh ya sebenarnya kita bisa nemu gitu, cuma ya kadang kita yang nggak mau mencari. Nah terus sebenarnya kan langkah-langkah dalam kita mendekati Al-Quran kan aku emang udah jauh ya masa ke baca terjemah gitu. Tapi emang kalau yang sini belajar itu kayak emang kita tuh punya tahapan-tahapannya gimana cara kita bisa membersamai Al-Quran. Yang pertama otomatis membacanya ya. Makanya kenapa kita kan ada program memperbaiki bacaan. Karena kan gimana ya, kalau kelak misalnya di akhirat, terus kita tuh mengaku kita tuh cinta sama Allah, kita tuh mengaku kita tuh cinta sama Rasulullah, terus tiba-tiba kata Rasulullah, mana umatku, masa umatku nggak bisa baca Quran, jangan gitu ya. Kayak apa buktinya kita cinta kepada Allah, apa buktinya kita mencintai Rasulullah, kalau misalnya ini pedoman yang dari Allah aja kita tuh kayak nggak mau mempelajarinya gitu. Jadi dari bacaannya kita coba perbaiki sedikit demi sedikit gitu. Jadi jangan apa ya, kayak kita tuh harus tetap ada jiwa ingin terus belajar, walaupun kayak di dengeran kita mah bacaan aku udah bagus. Tapi coba belajar lagi dengan guru yang lebih tinggi, itu pasti banyak yang salah. Itu aku udah rasain kayak gitu. Kadang kayak udah ngerasa perfect gitu misalnya. Tapi pas baca lagi ke yang misalnya ke mereka yang ya tentunya mungkin kalau yang udah level bagus, mungkin yang udah bersana gitu-gitu, itu pasti kayak setiap huruf kayak salah lagi ya kan? Bener itu Bang. Jadi emang kita tuh jangan lelah untuk mempelajari. Kedua, tadi ya memahami, itu cara untuk kita. Yang kedua pahami, berarti kan tadi perlahan aja, nggak apa-apa misalnya dikit-dikit baca terjemahnya pas lagi sempet. Tapi gimana teh Silvi, aku baca Quran yang Arab yang belum tahu
nggak apa-apa, maksudnya kayak perlahan aja gitu. Tapi ya Yulkan kayak baca lagi ayat yang belum sempat terbaca. Kadang kan kita tuh baca terjemah yang udah pernah kita baca lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi misalnya yang belum sempat kita baca lagi, kita baca gitu yang ayat-ayat yang belum. Nah terus yang ketiga otomatis adalah mengamalkan. Kan tadi karena udah memahami ya, tadi kan tahapannya karena udah memahami otomatis mengamalkan. Karena kan sebenarnya bersama Al-Quran yang intinya adalah untuk mengamalkannya ya gitu. Kalau udah mengamalkan otomatis mengajarkan. Ini mah udah level yang lumayan tinggi ya, bisa mengajarkan. Tadi kan kayak ilmu kita tuh udah benar. Tapi aku bukan berarti aku cuma sharing doang gitu. Nah, kalian sadar gak sih kenapa Al-Quran itu, oh ya, maksudnya kalau dari 4 ini sebenarnya ada lebih lagi ya, yaitu dari menghafal. Tapi kan kayak nggak semua berkewajiban ya, maksudnya ya mungkin nggak semua tuh kayak harus hafal gitu. Tapi kan kalau 4 ini kayak membaca, memahami, mengamalkan, kan itu kayak usahakan kan setiap manusia itu harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya menghafalkan enggak, tapi kita tuh sadar gak sih kenapa dari awal Al-Quran turun sampai sekarang Al-Quran itu nggak berubah-ubah dan selalu terjaga. Padahal kan dulu nggak ada mushaf tuh. Kenapa itu? Karena ada yang menghafalkannya, ya kan? Ya mungkin di sini yang udah 30 juz kan saya ziyadatnya ya nggak apa-apa. Emang belum yang mungkinnya. Tapi gimana ya? Tapi walaupun di sini misalnya belum pada hafal 30 juz yang mungkin gitu, seenggaknya hafalkan Al-Fatihah lah ya, dan itu kewajiban. Kalau misalnya aku baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Ghafur, Maliki Yaumiddin. Kalian enggak nggak itu ada yang salah? Gimana? Yang bagian mana? Ghafur. Karena kalian hafal. Nah, bukti kenapa Quran dari awal sampai sekarang itu tetap terjaga karena memang banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mau menjaga Al-Quran gitu. Karena kalau misalnya satu orang, gak ada satupun di dunia ini yang menghafal atau menjaga Al-Quran itu, jadi mana Quran mau terjaga? Tapi kan Allah emang sudah sunatullah akan selalu ada hingga hari akhir gitu ya. Orang yang menjaga, orang yang menghafal Al-Quran itu. Nah itu perbedaan. Jadi kalau misalnya kita hafal mah, kita bisa ngeh ketika ada orang yang mungkin misalnya di luar Islam, misalnya ingin mengubah Al-Quran, isi Al-Quran Arabnya gitu. Tapi kalau ada orang yang hafal itu kayak nggak mungkin itu bisa terjadi. Karena tadi misalnya Al-Fatihah, karena kita udah hafal banget, jadi kita ngeh ketika ada yang salah gitu. Kayak gitu juga. Jadi ya semoga ya harapannya masih kayak semoga kita tuh termotivasi untuk senantiasa terus menghafal Al-Quran gitu. Karena kan sebuah bentuk kayak ya Allah, aku menjaga Al-Quran, aku menjaga kalamu, aku menjaga ya kitabmu gitu. Orang yang di luar sana, misalnya penjaga museum atau penjaga lukisan yang mahal sampai ratusan juta, mereka aja dibayar mahal, gitu kan? Karena ibaratnya bagi masyarakat umum itu berharga gitu. Nah, apalagi Quran yang jelas-jelas itu kalam dari Allah, yang jelas-jelas itu tuh ya sesuatu yang sangat berharga gitu bagi kita manusia. Maka bagi yang mau menjaganya, bagi yang mau menghafalnya, itu pasti Allah bakal balas dengan tidak sedikit, tidak akan semena-mena Allah ke orang yang mau menjaganya. Allah jamin dunia dan akhiratnya. Terus kan kalau misalnya di akhirat tuh sering kan ya motivasi yang penghafal Quran apa? Kalau kelak di akhirat orang yang menghafal Quran akan bisa memberi syafaat kan ya? Walaupun ya pemberi syafaat terbesar ya Rasulullah, tapi ternyata kan
orang yang menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada 70 orang. Pada 70 orang, mau itu orang tuanya, mau itu saudaranya, itu kehendak sih. Wallahu a'lam ya gimana. Mau itu tetangganya, sahabat asal menghafalnya, menjaganya, tentu ridho lillahi ta'ala. Tentu ya harus ikhlas, bukan semata-mata kayak ya gue menghafal Al-Quran biar gue dianggap wow di masyarakat gitu karena aku udah hafal Al-Quran. Nah ya tetap harus niat yang utamanya diluruskan. Jadi nanti Allah sendiri yang memudahkan kayak gitu. Kayak kalau aku sering dapat nasihat tuh kayak kalau bisa mah kalau cewek-cewek ya, itu kalau emang ada niatan pengen hafal Al-Quran di antara kalian, kalau bisa kayak sebelum nikah tuh udah gitu. Kalau mau, karena kan memang kalau udah nikah kan wallahu a'lam ya, maksud kayak saya udah hamil, sudah punya anak pasti keber gitu, banyak banget kerjaan kayak gitu. Kalau kayak aku tuh ya jujur ya, dulu aku pernah taruh tahun 2022 pernah taruh, wah cowoknya masya Allah sebenarnya hafiz gitu. Terus kayak waktu itu belajar di Turki juga, waktu itu kayak udahlah masya Allah kayak gitu. Cuma yang waktu 2022 itu kan aku belum selesai ya, kuliah belum selesai, terus emang udah ada niatan pengen ngafal dulu waktu itu, walaupun kehatan dulu lah, mungkin belum gitu. Cuma waktu itu kayak berdoa ke Allah, Allah kalau emang di rumah ya udah banyak, tapi Allah tapi Allah itu nggak jadi, aku tuh ngafal gitu berapa deh, aku tuh cuma gitu ya, cuma tapi aku nggak jadi, aku pengen ngafal kayak aku kalau nanya gini-gini, aku tuh gitu ya berdoa ke Allah, udah gagal kan. Gagal terus ya sekarang mah ya cowoknya udah nikah akhir 2022 kan, itu aku 2022 awal kan, 2022 akhir cowoknya udah nikah. Emang udah niatnya emang pingin tahun itu kayaknya cowoknya. Jadi kayak gitu aku tuh doa, aku mau ngafal, atau kalau misalnya sekarang jadi aku tuh nggak jadi ngafal atau gimana ini aku minta aku tuh. Ya itu coba gambaran ya kalau aku ya cuma membaca takbir terbaik dah pas gak jadi mah sedih ada tuh. Tapi ya kayak emang udah jalannya kayak gitu, terus kayak ya emang ini yang terbaik, belum tentu kalau misalnya aku jadi tuh aku dapat kesempatan ini gitu, misalnya kalau dulu atau misalnya kayak udah soalnya kan jauh ya sebenarnya di luar pulau, jadi waktu itu kayak aku tuh pikiran aku tuh kayak nanti di sana aku ngapain, aku tuh banyak banget sebenarnya dipikirin kayak kalau di Bandung kan ya sebenarnya banyak itu yang bisa aku lakuin, terus kan kayak aku ngapain ya. Sebenarnya dia juga ngajak pondok khusus iklan, kayak aku nggak bisa ikut berkontribusi kayak gitu karena aku cewek. Jadi kayak di sana aku ngapain gitu, jadi emang banyak lah gitu ya. Kayak gitulah gambarannya gitu. Kalau semoga kita senantiasa gitu bisa ya deket-deket lagi gitu sama Al-Quran gitu. Pagi sama subuh kalau bisa mah. Subuh sama maghrib maksudnya kalau bisa gitu. Lebih tambahin. Ini habis. Oh, sinyal ya. Aku masih nambahin dikit lagi nih. Kalau misalnya kita tuh ya sehari aja nggak baca Quran, aku mau rasanya tuh kayak ada yang kurang. Terus usahakan kita sebelum kita mulai aktivitas sehari itu baca Quran minimal sehalaman aja. Jadi kita pas bangun kan misalnya untuk subuh kan ya, sholat subuh. Nah di sholat subuh minimal luangkan 5 menit aja buat baca Quran. Soalnya aku tuh ngerasanya tuh kayak lebih tenang. Terus pagi-pagi itu kan biasanya kan pak-tik-pak gitu kan ya, ya harus nyiapin, kalau aku kan ngajar ya nyiapin pelajaran lah, masak lah, terus nyetrika lah, apa gitu, beres-beres rumah. Biasanya kalau misalnya diawali sama baca Quran, ini rasanya tuh lebih meskipun pak-tik-pak tapi selesai semua tepat waktu gitu ya.
kalau waktu pas sempat juga pernah kelewat beberapa kali, terus pas ngerasanya tuh pasti apa ya, dipikirin lagi tuh oh banyak negatifnya gitu ya kalau misalnya apa nggak baca Quran. Soalnya pas waktu itu tuh malah emang rutinitasnya sama tapi pas selesainya beda gitu, jadi malah telat gitu, padahal rutinitasnya sama kan, praktik juga gitu kan, tapi pas selesai ternyata telat gitu, datang ke sekolah tuh telat, padahal waktu pas aku baca Quran cuma 5 menit aja tapi pas jamnya tuh tepat waktu ke sekolah. Mungkin karena kalau kita awali dengan baca Quran itu jadi ada barokahnya mereka gitu. Jadi Allah memudahkan segala urusannya gitu. Terus orang-orang yang dekat sama Quran tuh ya, insya Allah bakal Allah jaga gitu. Pengalaman ini mah, aku punya uyut ya dari nah itu beliau itu usianya udah sampai 90-an kalau nggak salah. Terus beliau udah meninggal pas aku masih SD. Tapi ingat banget waktu itu, jadi aku mah kan masih kecil kan ya, jadi belum bisa apa ya, cuma datang cuma mandi gitu kan ya. Tapi aku menyimak dari keluarga aku, misalnya cerita-cerita gitu. Ternyata nenek buyut aku tuh dalam bedanya sampai sebelum meninggal tuh rutin banget baca Quran. Beliau itu orang pertama yang bangun di rumah, misalnya tuh jam 4 atau jam 3 udah bangun, terus udah mandi, sholat subuh, udah mandi, sholat tahiyat, terus baca Quran. Rutin, itu selama mungkin dari mudanya sampai beliau meninggal. Tapi pas aku dengar tuh, jadi pasti kan mata beliau tuh udah pasti kan udah 90-an, matanya udah nggak jelas tuh, udah belum gitu. Tapi beliau tuh pas baca Quran masih bisa hatamin hatamin sebulan sekali tuh bisa hatam, terus apalagi pas Ramadan. Padahal matanya udah misalnya mah kalau misalnya kita udah rabun gitu nggak jelas, tapi masih bisa hatam. Mungkin karena Allah jaga gitu. Ya kayak gitu ya, sedikit motivasi atau yang bisa di-sharingkan oleh kita. Jadi ya semoga tadi ya masing-masing bisa lebih jadi bukan kalian baca Quran itu bukan karena perintah kita. Misalnya teh sini ngerti duit kudu ngaji ya tiap hari tiap subuh, tiap maghrib enggak ya. Jadi semoga kalian tuh bisa menemukan gitu, kenapa sih aku harus dekat dengan Al-Quran, kenapa sih aku harus membersamai Al-Quran, kenapa sih aku harus memahami Al-Quran, mengamalkan gitu. Semoga kalian bisa menemukan, karena hal dunia aja gitu, kalau itu emang petunjuk, kadang kita sering baca gitu, apalagi yang memang jelas-jelas dari Allah agar kita menjadi muslim sejati kayak gitu. Kan kita harus mengamalkan apa yang ada di